Hai semua, kami dari kelompok 8, WhatsApp 19 akan mempresentasikan pitch kami yakni Reshape. Anyone can handle it. Ikan, siapa sih yang nggak suka untuk konsumsi ikan? Sudah banyak banget diketahui bahwa ikan mengandung protein tinggi yang baik untuk kesehatan. Ikan juga saat ini menjadi salah satu olahan yang banyak diminati oleh masyarakat di semua kalangan. Di sini kami akan mempermudahkan semua urusan perikanan Anda dengan Fishship. Fishship adalah aplikasi yang dapat membantu memaksimalkan dan mengoptimalkan produksi, distribusi, dan konsumsi perikanan yang dikombinasikan dengan sistem informasi dan teknologi digital. Sehingga di sini kami berinovasi agar memudahkan masyarakat dalam menikmati hasil produksi ikan yang segar, berkualitas, dengan harga yang pantas. Nah, selanjutnya masuk ke permasalahan. Di sini yang pertama adalah tidak meratanya distribusi perikanan. Masih banyak masyarakat yang susah dalam membeli jenis ikan yang mereka inginkan. Lalu yang kedua yakni adalah susahnya dalam memperoleh ikan segar. Masih banyak ditemukan jenis ikan dengan kondisi tidak segar di pasaran. Lalu yang ketiga di sini ada harga ikan cenderung mahal jika sudah masuk ke pasaran. Padahal sebenarnya di petani harganya relatif murah. Lalu yang keempat yakni adalah kurangnya modal para petani tambak untuk memproduksi ikan dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke solusi. Nah, jadi yang pertama di sini adalah pengelolaan, yakni kita akan membantu untuk mengontrol volume, suhu, dan pH air serta menggunakan pakan otomatis. Di sini kami juga akan membantu untuk memudahkan akses benih, pupuk, dan juga pangan sehingga lebih mudah. Lalu yang kedua ada pemasaran komunitas perikanan. Di sini kami akan membantu menggunakan fitur online untuk sarana jual beli hasil perikanan. Lalu yang ketiga di sini ada pelayanan jasa, yakni kami membantu untuk menyediakan jasa pembantu proses produksi dan juga akomodasi. Lalu yang terakhir yakni ada peminjaman modal, yaitu kita bekerja sama dengan koperasi simpan pinjam. Dari keempat solusi tersebut, kami berusaha mengepaknya dalam satu aplikasi yang kami beri nama Fishship. Seperti yang tertulis dalam logo, bahwa ini merupakan aplikasi fish delivery yang tidak hanya mengantarkan dari pasar menuju konsumen, namun juga mengantarkan dari produsen menuju pasar. Berikut adalah interface dari aplikasi kami, dan tagline kami adalah Shipping Fish with Fishship. Dilengkapi dengan 8 fitur utama, yaitu yang pertama ada fitur toko, yang berupa e-commerce menjual benih, pakan, dan juga pupuk tambak, lalu juga adanya sistem kontrol yang merupakan teknologi jarak jauh untuk mengontrol suhu, pH, dan volume air otomatis, lalu fitur jasa orang yang menyediakan penjual jasa perikanan, kemudian koperasi yang akan memberikan simpan pinjam secara online kepada para petambak, kemudian ada fitur supplier yang berupa fitur bagi pengepul hasil tambak dan juga fitur delivery, yaitu fitur antar jemput ikan bagi para pembeli dari manapun dan kapanpun, dilengkapi juga dengan fitur lokasi dan pilihan benih. Untuk market size kami, yaitu menyasar masyarakat Indonesia yang berpotensi mengkonsumsi ikan, yakni sebesar 100%, sebanyak 271 juta jiwa. Kemudian untuk pengguna ponsel pintar, itu baru mencapai 75% dari penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 203,51 juta penduduk. Dan untuk pengguna internet sendiri di Indonesia baru mencapai 54,68%-nya, yaitu sebanyak 143,26 juta penduduk. Dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan ponsel pintar dan dapat mengakses internet adalah orang yang mengkonsumsi ikan, maka target market kami adalah sebesar 143,26 juta penduduk. Berikut adalah performa dari Fishship sendiri selama kami berdiri hingga hari ini, bahwa kami sudah mendapatkan customer yang terus meningkat. Saat ini sudah mendapatkan 40 juta customer, dan para pengguna yang mendownload aplikasi kami sudah sebanyak 10 juta pendownload. Dan untuk traffic aplikasi kami sendiri per bulannya itu mencapai 1 juta. Jadi pada aplikasi Fishship ini kami menggunakan simple business model canvas yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu customer segment. Jadi untuk customer-nya sendiri itu terdiri dari petani ikan atau budidaya atau tambak, kemudian ada pedagang, pengumpul, dan juga tengkulak, dan juga ada pembeli perorangan, tetangga, pelanggan toko kelontong. Kemudian kenapa sih kita harus memilih Fishship ini? Bisa dilihat dari value proposition-nya.
yaitu pada FISIP ini produk ikan segar tanpa bau lumpur, kemudian multi layanan atau one application for all, kemudian harganya yang fair dan juga kompetitif, rekrutmen jasa berbasis real time, jadi nelayan ikan ini membutuhkan jasa perorangan ketika sesi praproduksi, maka rekrutmen jasa ini sangat dibutuhkan. Kemudian adanya sistem otomasi aspek produksi berbasis IoT, jadi untuk sistem kontrolnya itu berbasis IoT, mengontrol terhadap volume air, kemudian suhu, dan juga lainnya. Dan juga jumlah driver dan mitra kami ini paling besar di Indonesia. Kemudian apa saja yang kami lakukan di FISIP ini? Ada 3 fase, fase inisiasi, fase pengerjaan, dan juga fase maintenance. Kemudian partner apa saja yang kita punya, yaitu ada Koperasi dan Petani Ikan Budidaya, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas PU dan Tata Ruang, perusahaan swasta yang menjadi investor dan juga konsultan, serta mitra dan driver. Untuk sumber daya apa saja yang kami butuhkan, ada human resources, yaitu mitra dan driver, kemudian ada segi dari finansial, FISIP Super App, Big Data, dan juga peta Google atau Google Maps. Dari FISIP ini sendiri kita bisa dilihat dari direct platformnya, ada FISIP Super App langsung, kemudian bisa dilihat dari sosial media, dan juga iklan serta testimoni. Untuk indirect platformnya itu ada dari driver, mitra, pemerintah, ataupun dinas terkait. Cost structure-nya ada sistem gaji bonus untuk driver dan mitra, biaya pemeliharaan, sewa server, dan juga sistem API, serta gaji untuk pegawai kantor pusat. Serta revenue streams-nya, pengunduh atau pengguna pelayanan FISIP, dan juga pembagian keuntungan dengan mitra perusahaan. Untuk go-to-market strategisnya sendiri, itu yang pertama, target market-nya, jadi kami itu memiliki mayoritas bergender laki-laki, kemudian usianya itu 17-30 tahun 80%, sedangkan 31-50 tahun itu sebesar 20%. Target market sendiri ini bergantung pada permintaan pasar. Nah, target market-nya ini tergantung pada kondisi fisik yang sehat, kemudian pengguna ponsel pintar, dan juga pengguna internet. Selanjutnya ada customer profiling, yaitu petani ikan budidaya, pedagang, tengkulak, dan sebagainya. Kemudian ada branding positioning, yaitu kami berada pada pelopor teknologi terbaru dalam bidang perikanan online, serta pelayanan jasa dengan excellent service. Service offering-nya berbagai layanan bisa dilihat saja. Kemudian final step-nya ada develop marketing strategy, kami membuat iklan yang unik, kemudian berfokus pada customer journey dan experience, kemudian ada memperluas target pemasaran. Ya, selanjutnya ada kompetitor kami, di mana yang di direct ada iWak dan indirect ada Warta Pasar Ikan. Di direct ini sama-sama menggunakan aplikasi, sama lebih praktis dan fleksibel, serta banyak partner swasta yang berpartisipasi. Sedangkan di Warta Ikan ada webnya, yaitu wpi.kkp.go.id. Di sini pedagang melalui website, namun dirasa terlalu kaku dan diberdayakan oleh pemerintah. Ini ada tim member kami, ada Rifka Nisa sebagai CEO, Zaina Mantasya sebagai CMO, Safadila Norelli sebagai CFO, dan Nuh Aulia sebagai Software Development. Ini ada fund status dari kami, dari 100% dana itu, ada 10% dari dana partner awal, 25% dana pinjaman, dan 65% dari investor. Dari 100% itu ada 20 miliar, berupa dibagi menjadi 4, dari new hires ada 10%, operational cost 30%, product development 35%, dan marketing 25%. Terima kasih. Untuk menghubungi kami lebih lanjut bisa di business@visip.com atau 0821 19 4000 dan visipcompany.com. Untuk media sosial kami ada visip.co di Facebook, @visip di Instagram, dan visipco di LinkedIn. Thank you.